Bapak-bapak, Ibu sekalian, jadi topik hari ini kita akan bicara tentang hipoglikemi. Bapak Ibu sekalian, kalau pernah mengalami keluhan atau gejala hipoglikemi, biasanya seumur hidup tuh tidak akan lupa, ya. Jadi nanti kalau sudah sering atau pernah mengalami hal seperti ini, begitu ada tanda-tanda hipoglikemi, misalnya keringat dingin, mata kunang-kunang, terus gemeter, berdebar-debar, terus keringat yang berlebihan. Nah, itu tanda-tanda awal dari hipoglikemi, ya. Biasanya kita sarankan langsung segera mencari minuman, ya. Minuman itu mudah diserap yang mengandung air gula. Mesti diingat gula yang dikandung di dalam air minum ini bukan gula khusus untuk yang diabetes, ya, tapi perlu gula pasir, gula merah atau gula Jawa atau permen. Nah, dalam waktu singkat setelah minum air gula atau air yang manis, itu keluhan hipoglikemi dalam waktu 2 menit setelah kita minum biasanya langsung hilang dan badannya langsung seger lagi, debar-debarnya hilang, dan pasien bisa melakukan aktivitas kembali. Nah, itu adalah hal-hal yang kita perlu lakukan kalau pasien mengalami tanda-tanda hipoglikemi. Kalau pasien itu masih mampu untuk membuat air gula, ya, dan mencari pengobatan sendiri, mungkin mencari makanan yang manis-manis, itu namanya hipoglikemi yang ringan. Tetapi kalau umpamanya pasien itu menjadi tidak sadar sehingga harus dibantu orang lain, itu berarti hipoglikemi berat, ya. Jadi harus dilakukan penyuntikan air gula ke dalam pembuluh darah. Nah, pada kondisi inilah pasien ini harus dibawa ke rumah sakit, ya. Kalau ada perawat atau ada tenaga medis yang ada di sekitar kita, mungkin tetangga mempunyai infus cairan gula, itu biasanya boleh disuntikan di situ karena ini kondisi emergensi, ya. Harus segera mungkin sampai ke tenaga medis atau ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mendapatkan suntik glukosa namanya, supaya segera kadar gula darahnya kembali normal setelah penyuntikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah terjadinya hipoglikemi, ya. Dari informasi tadi yang saya sampaikan, biasanya pasien sudah, kita harapkan Bapak-bapak Ibu sekalian sudah bisa mengerti apa yang harus diawasi atau diwaspadai tanda-tandanya atau gejala-gejala hipoglikemi. Jadi tadi kan ada satu penyebabnya karena olahraga yang berlebihan. Jadi kalau hari itu ingin melakukan olahraga atau exercise yang lebih dari biasanya, tolong ditambah makanan atau snack setelah dalam perjalanan atau dalam aktivitasnya. Karena kadar gula darah yang akan turun dengan aktivitas fisik akan disupport dengan makanan tambahan yang dimakan selama perjalanan, ya. Bisa sepotong roti atau satu buah yang manis, buah pisang yang kadar gula darahnya lumayan tinggi. Yang kedua adalah tadi penyebabnya karena minum obat tapi nggak segera makan. Jadi harus diantisipasi, setelah minum obat harus segera makan, atau suntik insulin tapi lupa makan. Nah, yang sering terjadi adalah begitu suntik, pasien-pasien itu baru membuat makanannya, baru menyiapkan makanannya, sehingga kalau makanannya belum masak matang, kadar gula darahnya sudah terlalu rendah karena suntiknya sudah terlalu lama. Yang terakhir adalah pasien-pasien yang takut berat badannya naik, ya, sehingga obat diminum, olahraga dijalankan, tapi makannya dikurangin, ya. Yang harusnya tadi makan umpamanya 300 kalori, ternyata dia pengen beratnya turun, dikurangilah, makan hanya sepertiganya. Nah, ini akan berisiko terjadinya hipoglikemi pada pasien-pasien yang mengurangi konsumsi makannya. Jadi hipoglikemi ini merupakan salah satu komplikasi atau penyulit yang memang sering terjadi pada orang diabetes, ya, terutama yang mendapatkan obat-obat atau insulin.
Sehingga Bapak-bapak Ibu sekalian harus mengenali tanda-tanda awal atau gejala-gejala awal terjadinya hipoglikemi ya. Dan yang penting lagi adalah begitu menyadari adanya kondisi hipoglikemi harus segera menolong dirinya sendiri ya. Caranya adalah dengan minum air gula, makan permen, atau segera mencari pertolongan untuk kondisi hipoglikemi yang akan terjadi pada pasien ini. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian informasi tentang hipo dan hiperglikemi ini sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa menjadi pegangan bagi pasien-pasien diabetes, Bapak-bapak Ibu sekalian, untuk mencegah jangan sampai hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan terjadi pada diri kita atau mungkin terjadi pada keluarga kita. Ya, kita harapkan dengan memegang aturan-aturan yang sudah disampaikan, resiko terjadinya hipo dan hiper dapat kita hindari.